Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Soro 10, kami sejumlah media yang tergabung di AJK ngobrol santai bersama teman-teman dari Bea Cukai Kabupaten Ketapang. Ada informasi penting ini soal jual pembelian secara online. Nah, seperti apa Bang? Apakah setiap pembelian secara online itu si penerima akan membayar bea? Boleh. Jadi sekarang kita sudah peraturan yang eksis sekarang berlaku terkait peraturan barang kiriman ya, Bapak Ibu. Ada rumusnya Pak. Ada barang-barang tertentu atau barang-barang yang biasa. Jadi barang-barang tertentu itu bisa saya contohkan seperti sepatu, Pakaian, produk pakaian, tas, itu dia akan menggunakan tarif yang memang sesuai tarif berlaku. Namun kalau barang-barang yang selain tadi barang-barang tertentu, dia akan menggunakan tarif yang flat, yaitu 10%. Bea masuknya, lalu ada PPH dan PPN di situ. PPN sekarang kita ketahui sudah 11% ya, 11%. Lalu PPH itu tergantung apakah penerima barang memiliki NPWP atau tidak. Jadi akan ada tarif-tarif tertentu juga untuk PPH-nya. Untuk angka terkait barang itu dikenakan bea masuk atau tidak, itu untuk barang-barang yang umum yang bukan barang-barang tertentu tadi, selama barang itu di bawah USD 3, jadi di bawah $3 itu free. Tidak dikenakan tarif bea masuk atau pajak dalam rangka impornya. Namun apabila dia sudah di atas 3, itu maka dikenakan tarif yang berlaku. Bea masuknya tadi yang saya sebutkan sebelumnya 10%, lalu ada PPN dan PPH, jadi pajak dalam rangka impor. Seperti itu. Jadi selama kita barang masih murah itu enggak, tapi di atas $3 sudah kena. Apalagi kalau kita kirim barang-barang yang memang consumer good yang seperti baju yang memang kebijakan ini diatur untuk melindungi bagaimana perekonomian di dalam negeri. Agar kita juga seperti pakaian kita ketahui di dalam negeri juga produksi seperti itu ya Bang ya. Melindungi industri dalam negeri. Ada tidak barang-barang yang tidak kena selain soal harga yang $3 tadi, ada tidak barang-barang misalnya barang-barang sosial yang tidak terkena bea ini? Sepertinya ada Pak, tapi namun itu harus izin dulu. Jangan langsung impor. Gitu. Bikin izinnya dulu. Jangan pesan dulu. Ke bea cukai setempat. Konsultasi dulu bagaimana cara mengambil izin pembebasannya. Seperti itu. Terus sebenarnya Pak ya, sekalian promosi di Bea Cukai itu ada namanya aplikasi mobile Bea Cukai. Di aplikasi mobile ini biasa dipakai, bisa Android, bisa iOS, bisa dipakai untuk daftar email. Jika dia dari luar negeri nggak usah buka website Bea Cukai. Ini bisa, dan ada menghitung pungutan. Memang tidak fix, tapi minimal kisaran gambaran ya. Nah, di situ ada mau dia barang misalnya melalui kiriman pos, barang penumpang, bawaan penumpang, kita dari luar negeri mau seperti apa, barang impor umum, kalau kita mau jadi importir, dan barang kiriman dari Batam. Batam itu kan daerah free trade zone. Nah, jadi itu nanti ada juga skemanya. Nah, di sini bisa sekalian di download. Jadi kalau dari Batam tetap hitungannya seperti luar negeri ya? Seperti Pak ya. Iya betul. Karena memang barang masuk ke Batam itu trade zone ya? Ya, dianggap impor. Belum dianggap impor kalau dari luar negeri ke Batam. Iya, belum. Tapi dari Batam ke Sumatera, ke Jawa, Kalimantan atau dimanapun dianggap ini. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba walaupun kita menerima hadiah, kita mendapat tagihan bea. Betul Pak, namun tetap harus kita berhati-hati. Berhati-hatinya karena gimana nih? Karena memang banyak sekali modus-modus penipuan yang memang mengatasnamakan bea cukai Pak. Sehingga perlu kita ketahui beberapa poin. Contohnya, seandainya tagihan
dari bea cukai itu resmi, Iya. maka biasanya atau pasti itu menggunakan billing yang tertuju pembayarannya kepada kas negara. Tidak mungkin ada Ke orang pribadi. menggunakan rekening pribadi. Jika ada tagihan dari bea cukai katanya itu Pak, terus menggunakan transfernya ke rekening pribadi, Itu dapat dipastikan dikatakan penipuan. Itu satu yang perlu kita ketahui. Aha. Kedua, biasanya modusnya itu adalah menakut-nakuti. Nah, Menakut-nakutinya seperti apa ini? seperti gini, saya beli online, iya, tapi saya belanja online ini diancam sama petugas bea cukainya. Terus dia bilang, ibu membeli barang yang dilarang nih Bu sebenarnya. Ternyata padahal kita cuma beli tumbler, ternyata Iya. dia bilang di dalam tumblernya itu ada narkoba. Kadang-kadang ibu-ibu tuh panik kan Pak ya, Iya, iya. sehingga ditakut-takuti, terus bea cukainya kalau mau secara damai ibu transfer ke ini. Nah, itu Nah, kalau masyarakat menghadapi kondisi seperti ini, seperti apa jalan keluarnya? Kami himbau kepada seluruh warga itu kalau seandainya berhadapan dengan situasi seperti ini, sangat besar harapan kami untuk segera mendatangi atau menghubungi kami di Bea Cukai Ketapang, ada di Instagram di Bea Cukai Ketapang atau Langsung ke kantor kantor juga akan kami di layani. Jalan M. Thohir. di Jalan yang terakhir nomor 26 dan 27 gitu. Dan di sini juga ada Pak, dan Iya. di sini ada tracking barang kiriman. Oh gitu. RW bill-nya atau resinya yang dari luar negeri mau pakai Alibaba mau apa, sini bisa di tracking Pak. Iya. Masukin nanti situ nanti akan lihat, oh masih penelitian pejabat bea cukai. Oh, Berarti sudah. sebenarnya barang yang diterima konsumen apabila berasal dari luar negeri sebenarnya sudah clear. Belum tentu Pak, kalau dia tinggi biaya masuknya, nanti pos nggak mau nalangin. Enggak, bukan, maksudnya clear misalnya gini. Ada kiriman kita takutnya di dalam barang itu ternyata ada narkoba. Oh ya. Kalau itu clear ya. Pasti clear Pak, karena Nah. kan melewati verifikasi di luar negeri. Iya. Soekarno Hatta pun di dulu barangnya. Jadi kan kalau ancaman tadi biasanya kan mereka ibu memesan ada narkoba di dalam ini misalnya begitu. Betul, itu sebenarnya sudah tidak mungkin Pak. Iya. Tapi kalau orang sudah memanfaatkan kepanikan seseorang, Nah. saya kesalahan nih, saya salah nih, alamat saya dia tahu, terus nanti saya di penjara. Nah, ini yang kadang-kadang, ya udah Pak, damai aja, nomor rekening berapa dikirim. Setelah dikirim, biasanya Ternyata rekeningnya dikuras. nggak ada lagi Pak, ada lagi nanti telepon lagi. Kami dari bagian pengiriman nih, kata kita sudah aman, tapi kami belum. Oh. Minta lagi sekian. Itu kalau dikasih lagi, nanti beda lagi bagian ini. Saya dari bagian ini. Iya. Akhirnya diperas sampai habis Pak. Oke. Pada sampai yang di korban ini tahu bahwa ini penipuan, Iya. baru dia mundur, hilang semua, langsung handphonenya diblokir. Oke. Ya, terima kasih Yasmin Umar untuk Sorot 10.